Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimah Muluk, NIM 112110337, kelas MA 21 BA1 SDM. Di sini saya ditugaskan membuat video untuk ujian tengah semester di semester 7 tentang berpikiran kritis oleh Bapak dosen Halifi Azizan. Di sini saya diberikan tugas untuk memberikan pendapat saya tentang pelantikannya 22 kementerian baru yang lahir di Kabinet Merah Putih Prabowo dan Gibran. Dan berikan pendapat pikir kritis saya tentang dari intelektual yang berpendidikan, berwawasan, dan bisa melihat dari sudut pandang ke depannya. Kita tahu pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, yaitu hari Minggu, di mana hari itu dilantiknya Presiden Republik Indonesia ke-8, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Di sini juga Bapak Prabowo juga melantik kabinet yang dibuat oleh beliau, yaitu pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka berlangsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Acara pelantikannya dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, dihadiri oleh para pejabat serta anggota kabinet baru yang akan menjalankan tugas pemerintahan dalam periode ini. Kabinet ini terdiri dari berbagai kementerian yang disusun untuk menangani isu-isu penting nasional, termasuk sejumlah kementerian baru yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pemerintah. Dengan penambahan 22 kementerian dalam Kabinet Prabowo Gibran mencerminkan ambisi untuk memperluas fokus pemerintahan dalam berbagai bidang yang semakin krusial seperti digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan. Dari perspektif kritis, kebijakan ini membawa tantangan besar dalam hal efisiensi dan biaya. Terlalu banyak kementerian juga berisiko memperpanjang birokrasi yang dapat membuat pengambilan keputusan menjadi sangat lambat. Untuk memastikan keberhasilan setiap kementerian, perlu punya visi dan misi yang sangat jelas, tujuan yang konkret dan struktur koordinasi yang sangat kuat. Tanpa perencanaan yang matang, upaya ini juga berpotensi lebih membebani daripada mempercepat pembangunan nasional. Dan kita tahu dalam kabinet menteri yang dilantik oleh Bapak Prabowo dan Gibran, mereka memiliki latar belakang akademik yang kuat dalam ilmu pemerintahan. Dengan melihat kebijakan ini sebagai langkah awal yang penuh tantangan dan peluang, dan bertambahnya kementerian yang dilantik, sebagian besar kementerian baru berasal dari pemisahan kementerian yang sudah ada. Ini bisa dilihat sebagai langkah positif karena memfasilitasi penanganan isu-isu spesifik dengan lebih efektif. Misalnya, pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ditunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap tantangan yang dihadapi oleh bidang pangan dan kesejahteraan sosial. Namun, kita juga perlu mempertanyakan apakah pemisahan ini benar-benar akan menghasilkan efisiensi yang diharapkan, atau justru menambah birokrasi yang bisa memperlambat pengambilan keputusan. Maka dengan adanya kualitas individu yang mengisi posisi menteri sangat menentukan keberhasilan kabinet ini. Dalam daftar menteri yang diumumkan terdapat kombinasi antara tokoh politik berpengalaman dan figur baru. Sementara pengalaman politik seringkali membawa wawasan yang diperlukan. Penting untuk memastikan bahwa mereka juga memiliki kapasitas teknis dan pemahaman mendalam tentang isu yang dihadapi. Kementerian yang dipimpin oleh individu
juga memiliki rekam jejak yang baik dalam bidang terkait bisa menjadi kunci untuk mendorong inovasi dan integritas dalam pelayanan publik. Kabinet yang mencakup sebagai latar belakang profesional, baik dari kalangan teknokrat dan birokrat maupun profesional swasta, berpotensi menciptakan sinergi yang kuat antara ide-ide baru dan pengalaman praktis. Strategi ini juga dapat mendorong inovasi kebijakan serta merespon yang lebih adaptif terhadap permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang kian kompleks. Menghadapi ketidakpastian global yang terus berubah, pemerintah dengan pendekatan multi keahlian berpeluang menciptakan solusi yang lebih komprehensif dengan pemerintahan yang efektif, memerlukan sistem birokrasi yang kuat dan berintegritas. Apabila Bapak Prabowo mengedepankan kabinet yang memperhatikan kualitas dan kapasitas, bukan sekadar afiliasi tentang politik, ini dapat menghasilkan birokrasi yang tidak hanya tangguh, tetapi juga responsif terhadap tantangan zaman. Di sisi lain juga tantangan internal seperti kemungkinan tarik ulurnya kepentingan politik perlu dikelola dengan baik agar kabinet tetap fokus pada kepentingan publik dan target pencapaian jangka panjang. Dengan adanya pendekatan ekonomi, keadilan menjadi penting dalam kabinet ini untuk mendorong pertumbuhan yang tidak hanya inklusif tapi juga memperdayakan dengan mengolokasikan portofolio strategis kepada tokoh-tokoh yang pro rakyat dan mengedepankan pembangunan keadilan. Kabinet ini memiliki peluang yang sangat besar untuk meratakan akses yang dilayani publik, pendidikan, kesejahteraan, untuk membuka lebih banyak lapangan kerja juga di sektor-sektor yang mendukung kesejahteraan rakyat banyak. Dalam konteks global, ketahanan pangan dan kemandirian energi merupakan isu krusial. Memasukkan figur yang memahami tantangan pertahanan dengan transisi energi dalam kabinet akan memungkinkan pemerintahan Prabowo untuk mengambil langkah-langkah signifikan seperti pengembangan teknologi terbarukan, energi hijau, serta membuat sektor pertanian. Langkah ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain dan memperkuat daya tahan nasional terhadap guncangan ekonomi yang global, dan diharapkan dapat mengedepankan kebijakan berbasis data serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik. Peningkatan digitalisasi dan integrasi teknologi pada setiap sektor pemerintahan dapat membantu mengatasi masalah korupsi, inefisiensi, serta memperkuat akuntabilitas. Ini penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola dan memberikan pelayanan yang transparan, cepat, dan akurat kepada masyarakat. Dalam rancangan program yang sesuai dalam dinamika generasi muda juga yang merupakan mayoritas populasi Indonesia saat ini, mendukung untuk perkembangan pemuda dalam bidang pendidikan, kewirausahaan, dan kreativitas, akan membawa energi baru dalam pemerintahan serta juga merespon kebutuhan sosial masyarakat yang modern. Selain itu juga mendorong stabilitas sosial dengan mempertahankan suara
kaum muda dapat menciptakan harmoni serta memperkuat persatuan bangsa-bangsa. Dari perspektif geopolitiknya, yang kabinet yang diisi dengan pemimpin berpengalaman dalam diplomasi dan hubungan internasional dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah dunia. Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki peran yang juga sangat penting dalam forum internasional, dan pemerintah dengan visi yang kuat akan menempatkan negara juga dalam posisi yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas kawasan dan meningkatkan perdagangan global serta menegosiasikan kebijakan yang menguntungkan kepentingan nasional. Nama Merah Putih mencerminkan semangat kebangsaan yang mengakar. Di sisi pandang intelektual, kabinet ini juga mengedepankan visi kebangsaan dapat menjadi sarana dan strategis untuk menguatkan identitas nasional yang di tengah gejolak globalisasi dan tekanan geopolitik. Pemimpin dengan visi jangka panjang ini akan berusaha membangun fondasi yang kokoh dalam berpendidikan, ketahanan energi, serta penguatan kemandirian ekonomi nasional yang ada akhirnya mendorong kemajuan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dan secara keseluruhan, pembentukan kabinet baru ini memberikan harapan akan adanya perubahan yang lebih baik dalam pemerintahan di Indonesia. Namun juga tantangan yang ada tidak dapat dianggap remeh. Penting bagi pemimpin dan menteri untuk bekerja secara kolaboratif dengan transparansi dan akuntabilitas, serta meresponsif terhadap kebutuhan pada masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat juga, kabinet ini memiliki potensi untuk membawa perubahan yang signifikan dan positif bagi bangsa dan masyarakat. Banyaknya kementerian baru ini juga bisa menjadi solusi dan juga tantangan untuk apakah penambahan ini benar-benar juga untuk kepentingan rakyat atau justru berisiko memperlambat birokrasi. Dengan kementerian baru ini juga dapat meningkatkan potensi untuk mengatasi persoalan besar bangsa, tetapi juga harus memikirkan apakah langkah-langkah ini akan benar-benar efektif jika benar-benar masing-masing kementerian punya fokus yang sangat jelas. Kita bisa melihat perkembangan yang sangat signifikan di berbagai bidang seperti digitalisasi dan energi terbarukan. Namun butuh pemimpin yang kompeten dan mengerti permasalahan mendalam di setiap sektor-sektornya. Seperti penting sekali untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi. Dengan begitu kita bisa memastikan apakah pembentukan kementerian ini menghasilkan kebijakan yang berdampak atau hanya memperpanjang birokrasi. Dengan adanya kebijakan publik ini juga akan menambah jika masing-masing kementerian punya fokus yang sangat jelas, maka kita bisa mencapai perkembangan yang sangat signifikan. Dengan dibutuhkannya kompetisi dari para menteri, mereka juga berbicara tentang pendidikan dan pengalaman secara pribadi. Dengan menyadari pentingnya pemimpin yang benar-benar memahami permasalahan di bidangnya, mereka juga sepakat bahwa masyarakat harus ikut mengawasi apakah penambahan ini membawa manfaat atau sekadar membuat struktur tanpa hasil, atau membuktikan dengan efektivitas dalam waktu kedepannya sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Dari sudut pandang ke depan, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada pelaksanaan dan juga komitmen untuk transparansi. Kementerian
Kementerian baru ini juga diharapkan tidak hanya berfungsi dan fokus sebagai lembaga tambahan, tetapi juga sebagai katalis bagi perubahan yang nyata di masyarakat. Jika dieksekusi dengan secara tepat, kebijakan ini dapat menjadi landasan bagi Indonesia untuk bersaing lebih kuat di kancah global dan mewujudkan cita-cita pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi bangsa. Dengan tujuan utama mendorong stabilitas dan pembangunan yang inklusif, Bapak Prabowo dengan latar belakang militer dan pengalaman di bidang pertahanan mungkin besar akan fokus pada keamanan nasional, penguatan militer dan ketahanan pangan serta energi. Dengan pendekatan tegas, ia bisa membentuk kabinet yang disiplin dan berfokus pada program-program nasional yang strategis. Di sisi lain juga wakilnya Gibran Rakabuming-Raka yang lebih muda dan dikenal dengan pendekatan inovatifnya dalam kepemimpinannya waktu menjabat sebagai wali kota Surakarta yang di Solo, berpotensi memberi warna baru dalam struktur kabinet, terutama dalam sektor ekonomi kreatif, digitalisasi, dan program-program yang menyasar generasi muda. Pemikiran kreatif dan pragmatis yang dimiliki Gibran bisa memperkaya kebijakan nasional yang lebih modern dan adaptif terhadap pada zaman. Secara keseluruhan, pemilihan kabinet mereka di kedepannya bisa menghasilkan kombinasi antar kebijakan konvensional dan pendekatan secara baru. Tantangan utamanya juga adalah menyatukan gaya kepemimpinan yang berbeda agar selaras. Keberhasilan juga sangat bergantung pada kemampuan untuk memilih tim yang mampu berinovasi sambil menjaga stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri, serta memastikan juga respon cepat terhadap tantangan global yang terus berkembang. Keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada pelaksanaan dan komitmen untuk transparansi. Kementerian-kementerian baru ini juga diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga tambahan saja, tetapi juga sebagai katalis bagi perubahan yang nyata bagi masyarakat. Jika dieksekusi dengan tepat, kebijakan ini dapat menjadi landasan bagi Indonesia untuk bersaing lebih kuat di kancah global dan mewujudkan cita-cita pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan juga. Dengan membahas penambahan kementerian baru dalam pemerintahan juga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang kritis juga. Dari perspektif pemerintahan yang sangat efektif, bertambahnya jumlah kementerian mungkin mencerminkan upaya untuk lebih mengusunkan fungsi dan memperluas kapasitas dalam menangani isu nasional yang sangat kompleks. Namun dampak panjangnya juga harus kita kaji, terutama apakah ini meningkatkan birokrasi atau hanya beban anggaran. Jika penambahan ini tidak disertai struktur manajemen dan sinergi yang sangat kuat antar lembaganya, juga dikhawatirkan hanya memperlambat proses pemerintahan saja. Maka penting untuk menilai efisiensi dan manfaat bagi masyarakat dari pembentukan kementerian baru yang ada ini. Kabinet Merah Putih juga yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto berpotensi menjadi langkah penting dalam pembangunan jangka panjang di Indonesia. Dalam sudut pandang intelektual, kabinet ini diharapkan tidak hanya meresponsif terhadap
dinamika sosial ekonomi domestik, tetapi juga harus mampu mengantisipasi perubahan global yang sangat cepat ini. Keberhasilan kabinet ini akan bergantung pada kemampuan Prabowo untuk menyusun tim-tim yang sangat kompeten, yang berprofesional dan berorientasi pada pelayanan publik, dan dapat memacu ke perekonomian di masyarakat juga. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.